Ya, perkenalkan nama saya Rajunan Tajulu dengan NIM 11S22032. Di sini saya akan presentasikan praktikum week 7 mata kuliah PPM dengan topik K-means clustering. Yang di sini kita akan melakukan pengelompokan data berdasarkan, kalau dari datasetnya ini speed dan juga distance nanti menggunakan algoritma K-means clustering. Jadi dataset yang kita gunakan untuk praktikum ini itu GoTrack. Ini GoTrack Tracks yang bisa dilihat di sini. Ini semua kolomnya dan juga row datanya bisa lihat ini. Ada sangat banyak datanya sampai ke ID-nya 38.000 ya. Oke, langsung saja mulai untuk kodenya. Di sini import library-nya ada seperti biasa Pandas untuk mengolah data, NumPy untuk operasi numerik, Matplotlib untuk visualisasi, dan juga sklearn untuk algoritmanya nanti yang akan digunakan. Lalu sini kita load datasetnya atau kita baca menggunakan ini fungsi pd.read csv, dan lalu di bawahnya kita panggil dengan fungsi head dengan parameter 5 untuk manggil 5 data teratasnya yang akan tampil seperti ini. Oke, lalu untuk kode selanjutnya itu kita menghapus kolom yang nggak akan kita gunakan, yaitu seperti linha, carorbas, rating weather, dan juga ini yang disebutkan sini, karena ini nggak terlalu penting atau relevan dari yang kita mau olah itu speed dan juga distance. Dan ini dipanggil lagi headnya setelah di drop kolom yang nggak penting itu. Nah, ini bisa dilihat kolomnya hilang. Lalu untuk kode selanjutnya itu adalah milih variabel untuk clusteringnya nanti. Nah, di sini kita milih variabel speed dan juga distance ya. Ini ditandakan dengan 2 dan 4 untuk clusteringnya. Nah, bisa dilihat akan dipanggil head lagi, tampil seperti ini. Oke, lalu selanjutnya itu adalah visualisasinya datanya sebelum melakukan clustering. Ini dipanggil menggunakan ini fungsi scatter ya. Dari ini PLT yang jadi ini matplotlib tadi. Ini tampil visualisasinya seperti ini. Lalu selanjutnya ada data scaling. Sini kita menggunakan kita melakukan scaling pada data menggunakan ini minmax scaler ya, untuk memastikan semua fitur yang itu berada dengan skala yang sama, itu antara 0 dan 1. Nah, ini. Oke, lalu selanjutnya ini untuk K-means-nya ya. Kita mengkonfigurasi K-means-nya itu dengan 3 cluster. Ini juga random state-nya 1, 2, 3. Oke, lalu ini dijalankan pada data yang telah di scaling itu ya. Nah, baru ini selanjutnya di print cluster centernya yang akan hasil output seperti ini, dan juga ini yang kedua ada print label dari yang diberikan setiap data pada setiap data poinnya ini. Oke. Lalu ini untuk menambah kolom cluster pada dataset ini akan digunakan di bawah nanti ini untuk visualisasi di bawah. Tapi yang kita perlu tahu ini tambahkan cluster, namanya cluster. Oke. Lalu di sini dilakukan visualisasi lagi. Ini visualisasi hasil clustering dan data poinnya itu diwarnai berdasarkan cluster, dan pusat cluster itu ditandai dengan kotak merah ini. Ya, ini visualisasi menggunakan hasil dari kolom cluster yang kita tambahkan tadi sebelumnya. Dan lalu ini untuk
tugas yang ada di modul ya, bisa dilihat di sini. Nah ini kita disuruh run datanya kembali, datasetnya itu kembali sebelum dilakukan standarisasi. Jadi di sini saya buat fungsinya lagi, tapi tanpa yang diperlukan untuk melakukan standarisasi. Oke, jadi import library sama juga. Lalu ini baca dataset sama juga ya. Nah ini baru ini kita memilih kolom yang akan kita gunakan langsung saja untuk dilakukan clustering, yaitu distance dan juga speednya. Dan sisanya kita buang dengan menggunakan drop NA ini. Oke, lalu ini selanjutnya kita melakukan clustering tanpa standarisasi. Daripada di atas tadi ya, sini dilakukan standarisasi terlebih dahulu. Nah ini kita melakukannya dengan menggunakan fungsi dengan menggunakan algoritma K-means ya, dengan melakukan ini 3 cluster dan juga random state untuk hasil yang bisa diulangi lagi atau direproduksi secara kembali. Lalu di sini kita selanjutnya melakukan clustering setelah standarisasi. Sorry, ini sebenarnya salah ya. Nah baru di sini dilakukan visualisasinya yang hasil clustering tanpa standarisasi tadi. Di sini data poinnya tuh diwarnakan berdasarkan clusternya, dan juga cluster centernya itu pusatnya ditandai dengan warna merah, itu ya, yang X. Lalu hasilnya kita bisa lihat di sini. Oke, ini perbandingannya yang tanpa dan juga setelah. Oke, lalu selanjutnya itu ada ini yang menampilkan nilai centroidnya untuk referee. Di sini kita menampilkan nilai centroid dari clusteringnya, yaitu sebelum dan juga setelah standarisasi. Dan itu outputnya bisa dilihat di sini di bawah ini. Nilai centroid ini sebelum dan juga ini setelahnya. Nah jadi setelah dilakukan perbandingan yang kedua itu dari antara sebelum dan juga setelah, kalau bisa hasil analisisnya kurang lebih itu sebelum standarisasi clustering itu dipengaruhi oleh skala asli datanya. Jadi fitur dengan nilai besar seperti distance yang kita buang dari fitur sisanya, distance itu mendominasi proses clustering dan centroidnya itu berada dalam skala asli data. Nah kalau yang setelah standarisasi yang awal tadi kan data diubah ke skala yang sama, jadi sehingga fiturnya itu memiliki kontribusi yang seimbang ini, dan centroid itu berada di skala yang telah distandarisasi ini. Jadi kalau bisa diambil kesimpulannya itu standarisasi itu lebih penting ketika fitur itu memiliki skala yang berbeda, karena dapat mempengaruhi hasil clustering ini, bisa dilihat di visualisasi ini ya. Oke, jadi itu saja untuk presentasi dari yang praktikum week 7 ini dengan topik K-means clustering. Ya jika ada kesalahan kata mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.